Shalom, selamat hari Minggu, kakak-kakak dan adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Nah, Selamat hari Minggu, adik-adik, Kak. selamat hari Minggu. Adik-adik, kita mau memulai ibadahnya. Adik-adik, jangan lupa dipersiapin dulu Alkitab, dan untuk adik-adik yang bisa on cam, diusahakan on cam ya, dari awal sampai nanti selesai ibadah. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah ini, adik-adik dan kakak dipersilahkan untuk mengambil saat teduhnya masing-masing. Adik-adik, untuk memulai ibadah ini, mari kita bernyanyi dari KJ 109, bait yang pertama dan kedua, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, mampu menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan berkat-Mu yang gak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul di sini lewat Zoom. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujiannya dari Mazmur 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dari Mazmur 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kakak mau minta tolong satu adik layan untuk membaca bersama. Kakak mau minta tolong Darel. Nanti kakak baca ayat yang menjorok ke dalam, Darel baca ayat yang menjorok keluar ya. Dimulai dari kakak ya. Mazmur 19 ayat yang pertama sampai ke-7. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari.
yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ya, terima kasih Darel. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelum kita masuk ke pelayanan firman, mari kita bernyanyi dari KJ 33, bait yang pertama dan ketiga, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Untuk yang Eka, nanti tetap di Zoom ini, di room ini bareng Kak Henry, dan untuk yang Dwi nanti masuk breakout room bareng Kak Febri. Silakan Kak Henry dan Kak Febri. Terima kasih, Kak Alet. Ayo, adik-adik, yang Eka tetap standby. Yang Dwi boleh bareng Kak Febri masuk di break rooms. Sudah? Sudah ya? Baik. Suara Kak Henry kedengeran? Kedengeran ya? Oke, adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita siapin dulu bahan bacaannya yang terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-105 ayat 1 sampai 11. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Nanti Kak Henry minta tolong ada satu adik-adik yang membacakan. Dan di sini Kak Henry melihat ada Brian. Brian, nanti Kak Henry minta tolong. Brian bisa tolong bacain? Brian, halo. Brian, wah tidak termonitor nih Brian sepertinya. Oke, berarti kalau gitu ada Diel. Ada Diel. Boleh, Dek? Nanti membacakan ya. Diel, halo. Halo. Tidak termonitor lagi. Diel. Waduh. Coba
Yesaya. Nah, Yesaya, halo. Ya Kak, Nah, akhirnya puji Tuhan, Kak Henry nggak ngomong sendiri. Yesaya nanti minta tolong ya, dibacain ya, Dek. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11 boleh? boleh. Yuk. Kalau gitu, kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak untuk satu kesempatan yang indah Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu boleh berkumpul secara online untuk membaca dan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Bapak yang mau pakai hamba-Mu yang tidak layak ini, Tuhan yang mau layakkan untuk menjadi saluran kepanjangan tangan Tuhan untuk berkata kepada adik-adik kami. Bersabdalah ya Bapak, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke. Kak Henry minta tolong Yesaya untuk membacakan pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Silakan, Dek. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Baik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya membaca, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Yesaya. Yesaya bacanya Mazmur. Harusnya Yesaya bacanya Yesaya ya. Baik. Oke adik-adik, kalau kita berbicara tentang Mazmur 105 ini, tentang puji-pujian, mungkin kalau kita tidak membaca secara detail, akan sulit untuk menangkap apa sih maksudnya gitu kan. Wah, gua nggak paham lagi nih apa nih, gitu kan. Kak Henry coba menyampaikannya dengan cara yang sedikit berbeda. Oke, adik-adik sekarang kita semua sedang pandemi ya. Udah dari tahun 2020. Tahun 2020, adik-adik sekolah sudah mulai online. Ada yang adik-adik mungkin kemarin lulus SD, masuk ke SMP juga online ya. Mungkin tidak ada perpisahan seperti kakak-kakak kalian dulu waktu lulus SD masuk ke SMP kan biasanya suka ada perpisahan tuh kumpul gitu kan terakhir foto angkatan mungkin, tapi karena pandemi ini tidak ada. Terus juga kalian masuk ke SMP either itu kelas 7, 8 atau 9 itu juga diawali dengan online. Sampai sekarang mungkin masih ada yang belajar online full, tetapi ada juga yang sudah mulai secara parsial, tatap muka tetapi terbatas. Nah, kalau kita melihat hal itu, adik-adik, itu adalah satu hal yang harus disyukuri
atau satu hal yang harus diratapi. Menarik ya. Kita kesulitan dalam COVID. Kita mungkin ada orang tua atau mungkin ada saudara, ada om tante yang karena COVID ini kehilangan pekerjaan. Ada juga mungkin adik-adik yang punya keluarga sempat terpapar, atau mungkin ada sempat yang keluarganya sudah meninggalkan kita duluan karena memang terkena COVID. Gitu. Dan apakah kita masih harus bersyukur adik-adik di tengah-tengah kondisi seperti itu? Sulit ya, gitu. Kalau mungkin kita tidak merasakan sendiri, mungkin kita bisa syukuri aja, syukuri. Tetapi kalau kita yang merasakan sendiri, yang tadinya mama papa kita bisa kerja, kita masih bisa jalan-jalan, masih bisa beli baju baru, tetapi tiba-tiba pluk, ada COVID, ada yang kehilangan pekerjaan, usahanya susah, atau mungkin yang tadinya jualannya nggak laku karena tiba-tiba ada COVID. Akhirnya kita nggak bisa jajan, beli baju baru pun mungkin makan pun susah. Gitu banyak teman-teman Kak Henry yang seperti itu. Dan apakah kita bisa bersyukur? Karena judulnya kan puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Ya kalau kita bicara COVID ya itu masa lampau, tapi masih terjadi sampai sekarang kan sebenarnya kan gitu ya. Jadi kalau perfect tense ya, kalau secara tensis bahasa Inggrisnya itu masa lampau yang masih terjadi sampai sekarang. Ya COVID ini gitu terjadi dari 2019 akhir masuk Indonesia 2020 awal. Ya Kak Henry ingat ketika orang tua Kak Henry meninggal, mama Kak Henry meninggal itu Maret 2020 itu sudah mulai COVID, itu sudah mulai dibatasi perjalanan, dibatasi, terus tempat-tempat mal-mal gitu udah mulai ditutup. Gitu Kak Henry ingat banget gitu. Dan apakah kita harus bersyukur untuk hal itu? Apakah kita tetap bisa memuji Tuhan di tengah kesesakan itu? Ada anekdot adik-adik. Ada anekdot. Orang Indonesia itu tuh kalau misalkan ditimpa kemalangan apapun juga seringkali masih ngomong untung. Ingat gak? Misalkan amit-amit ada banjir tempo hari. Untung masih selamat gitu ya. Padahal rumahnya hancur, mobilnya mungkin motornya keseret. Udahlah, tapi masih selamat, untung gitu. Jadi Indonesia tuh anekdotnya orang yang serba merasa beruntung. Tetapi tanpa kita sadari sebenarnya itu adalah ungkapan syukur adik-adik. Masih bisa hidup. Selamat gitu. Untung gitu. Padahal kondisinya ini gitu ya. Kondisinya sedang merugi gitu. Untung masih bisa makan gitu. Nah, sebenarnya disadari atau tidak, itu tuh udah menjadi sebuah karakter bangsa ini, orang Indonesia untuk yang kita mensyukuri dalam segala hal. Gitu. Kita mensyukuri dalam segala hal meskipun susah. Gitu. Cerita tentang COVID ya adik-adik, cerita tentang COVID. Kak Henry ini terpapar COVID 2 kali. Twist. 2 kali adik-adik. Pertama itu di akhir tahun 2020, Desember, Kak Henry ingat sekali, mau Natal, Kak Henry positif. Artinya, Kak Henry dan Kak Febri, karena kami suami istri, kami sama-sama terpapar, kami tidak bisa join adik-adik dengan keluarga untuk merayakan Natal pada saat itu, tahun lalu. Kami harus mengisolasi diri, puji Tuhannya tidak terlalu berat, jadi gejalanya tidak harus dirawat sampai di rumah sakit. Gitu. Dan nggak bisa Natalan bareng keluarga secara
secara ketemu langsung, ketemu sama papa mama, ketemu sama kakak adik, keponakan-keponakan itu nggak bisa. Sedangkan mereka di luar sana ketemu makan bareng, wah sedih. Natal, yang mana kita sebagai orang Kristen ya kita menantikan masa Natal kan, untuk kita bisa berkumpul dengan keluarga besar dan kita bisa sharingkan berkat Tuhan banyak hal. Gitu. Dan Kak Henry kena, masih bisa bersyukur. Kak Henry masih bersyukur pada saat itu karena ketika lihat di rumah sakit, wah banyak yang meninggal, masih banyak yang meninggal gitu. Ternyata Kak Henry dan Kak Febri masih dikasih kesempatan untuk masih bisa hidup. Masuk kemarin, tahun 2021 bulan Juli, kena lagi men. Bulan Mei atau bulan Juni ya? Forget lah. Kena lagi yang lagi banyak-banyakan Delta itu deh. Wah, kena lagi men. Memang Kak Henry belum divaksin pada saat itu, tapi Kak Febri sudah, karena Kak Febri kan kerja di rumah sakit ya, salah satu nakes. Jadi nakes itu kan didahulukan pada saat itu untuk tahun awal 2021 itu, nakes itu didahulukan untuk menerima vaksin. Sedangkan Kak Henry kan bukan nakes, jadi belum divaksin pada saat itu. Ternyata Kak Henry kena, Kak Febri pun kena juga. Mei atau Juni lah. 2021 pas lagi varian Delta itu lagi. Nah, di situ bergejala adik-adik. Kak Henry bergejala, Kak Febri sih nggak terlalu ya. Kak Henry yang bergejala banget, saturasi Kak Henry sempat turun, sempat ngedrop, dan menghirup oksigen ini susah. Dan Kak Henry sampai stok tabung oksigen. Kalau adik-adik tahu ya, tabung oksigen kayak tabung gas gitu yang kecil gini, tabung oksigen, dan itu nyarinya susah adik-adik. Karena semua orang dari segala abad dan tempat itu mencari tabung oksigen di apotek-apotek, dan karena saturasi Kak Henry sempat turun, jadi Kak Henry harus dibantu pernafasan via oksigen. Dan di situ Kak Henry bersyukur bahwa ternyata ketika kita bisa menghirup saat ini oksigen dengan gratis, itu berkat, men. Itu berkat. Kenapa? Karena Kak Henry ngalamin masa ketika Kak Henry mau bernafas itu Kak Henry harus beli, dan belinya itu mahal, bisa 10 kali lipat dari harga normal. Waktu itu Kak Henry dapat di apotek, cuman satu orang itu cuma bisa beli satu karena saking banyaknya, dan harganya 100.000 sekian hanya untuk tabung ukuran kecil kayak Pilox gitu, kecil, yang cuma dipakai setengah jam juga udah habis gitu. Setengah jam, bayangin adik-adik, setengah jam itu Kak Henry keluar uang 150.000. Ya tapi kan Kak Henry ngirupnya kan cuma serot gitu, tapi kalau diserot-serot terus itu ya bisa lah setengah jam lah, 20 menit sampai setengah jam lah kalau diserot-serot terus. 150.000. Berarti sehari berapa? Berapa juta sehari? Seminggu? Sebulan? Wah, ambiar. Adik-adik sekarang bisa bernafas. Adik-adik, kakak-kakak sekarang bisa mendapatkan oksigen yang gratis. Pernah bersyukur nggak? Pertanyaan Kak Henry. Jarang, betul nggak? Ya kita akui lah. Jarang. Karena terkadang kita merasa bahwa ini hal yang common, ini hal yang biasa. Tapi ketika kita pernah merasakan di titik terendah itu adik-adik, kita akan bersyukur untuk setiap hal-hal yang kecil. Relate nggak dengan pembacaan kita hari ini? Relate. Pembacaan kita hari ini tuh berbicara tentang bangsa Israel yang dalam masa pembuangan akhirnya mereka kembali lagi ke Yerusalem. Di pembuangan itu mereka ditekan, disiksa, dijajah, dikucilkan, direndahkan, di martabatnya diinjak-injak. Di pembuangan di Babel selama 70 tahun. Yang tadinya mereka sebuah bangsa yang besar, punya pride, punya wibawa, akhirnya mereka direndahkan oleh Tuhan serendah-rendahnya. Di tengah kesesakan itu mereka berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan setelah 70 tahun mengembalikan lagi bangsa Israel ke Yerusalem. Mereka bersyukur. Poinnya adik-adik, ketika bangsa Israel ditekan dan mereka mendapatkan jalan keluar
dari tekanan yang mereka hadapi, keluarlah puji-pujian di pasal 105 ini. Jadi mereka memuji Tuhan karena masa lampau mereka pernah ditekan, dijajah, dibuang, diasingkan ke Babel. Dan akhirnya mereka bisa lepas, mereka bisa berdiri sendiri lagi, mereka bisa memiliki sebuah kebanggaan lagi, dan mereka mengucap syukur. Tapi kalau disadari atau tidak, sebenarnya itu bukan sebuah kebetulan. Bahwa itu semua sudah rancangan Tuhan, adik-adik. Sudah rancangan bahwa, karena lu nakal, tegar tengkuk ya istilahnya bangsa Israel itu ya. Karena kamu tegar tengkuk, ya akhirnya ditekan. Cara tekannya adalah dibuang ke Babel. Akhirnya mereka di situ merasakan penderitaan, dan akhirnya mereka berubah, mereka berdoa lagi kepada Tuhan. Akhirnya mereka kembali lagi ke Yerusalem. Sebenarnya kalau Tuhan itu nggak setia, nah ini poinnya. Kalau Tuhan nggak akan setia, kalau Tuhan tidak setia, kalau Tuhan lupa bahwa Tuhan pernah berjanji pada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa keturunannya itu akan menjadi keturunan yang diberkati, bangsa Israel itu akan dibiarkan begitu aja. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa, men. Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tetap setia sama janjinya, meskipun orang yang dijanjikannya ini ngawur-ngawur, gitu. Meskipun orangnya nggak konsisten, nggak komitmen dengan apa yang dia janjikan, Tuhan tetap komitmen, Tuhan tetap pegang janjinya. Itu yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Sama seperti cerita Kak Henry tadi ketika Kak Henry COVID ya. Kalau Tuhan nggak setia sama Kak Henry, kalau Tuhan nggak, Kak Henry lewat deh. Saturasi Kak Henry itu turun, men. Turun. Saturasi normal orang itu antara 100 sampai 95. Ya, saturasi normal itu 100 sampai 95. Saturasi Kak Henry itu menggunakan alat cek saturasi itu sampai di angka 79. Sesek. Dan akhirnya harus dibantu sama oksigen itu ya. Dibantu sama oksigen. Ya akhirnya puji Tuhannya Kak Henry bisa sembuh. Karena kesetiaan Tuhan. Kak Henry akhirnya sekarang setiap bangun pagi, masih bisa nafas nih. Masih bisa gerak nih. Puji Tuhan. Kak Henry pun berharap adik-adik seperti itu ya. Adik-adik sekarang COVID, harus sekolah online, harus tatap muka mungkin seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau kadang seminggu tatap muka full, seminggu lagi online. Adik-adik bersyukur ya. Bersyukur, meskipun kondisinya tidak menyenangkan. Kenapa? Karena di dalam kesesakan, ini poinnya adik-adik. Di dalam kesesakan yang Tuhan izinkan, setelah kita melewati ini semua, kita akan tahu bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Benar. Kalau Kak Henry gak kena COVID, mungkin Kak Henry akan menjadi orang yang pongah, orang yang sombong. Orang yang, oksigen. Oksigen, ya biasa oksigen. Memang tumbuhan, mereka mereproduksi oksigen dari CO2 kembali menjadi O2 gitu kan. Itu hal yang biasa. Tapi karena Kak Henry pernah kena, Kak Henry mensyukuri hal itu. Begitupun juga dengan kalian. Syukurilah dalam hal yang kecil. Dapat ya poinnya adik-adik ya? Kita mau Natal sekarang, kita mau Natal bersyukurlah. Karena banyak orang di luar sana yang tidak bisa Natalan. Ketika adik-adik menyambut Natal, bersyukurlah. Tapi Kak nggak punya baju baru. Tapi Kak nggak punya sepatu baru. Men, bersyukur.
kalian masih bisa bernafas itu tuh udah berkat Tuhan. Tapi Kak, orang lain beli baju baru kok saya enggak. Bersyukur, men. Bersyukur. Justru itu menjadi motivasi kalian ketika nanti kalian sekolah dengan baik, sehingga kalian bisa bekerja dengan baik, dan kalian bisa membalas apa yang orang tua kalian pernah berikan sama kalian. Itu nggak boleh lupa sebagai ungkapan syukur. Kadang lupa nih anak-anak nih, SD, SMP, SMA, dibiayain sama orang tua, dikuliahin sama orang tua, udah kuliah lupa sama orang tua, udah kerja lupa lagi sama orang tua, wah udah dapat uang sendiri, hidup sendiri. Jangan adik-adik, jangan. Itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Lewat siapa? Kita menghargai orang tua kita. Ya adik-adik, intinya pembacaan firman Tuhan hari ini, bersyukurlah dalam segala hal. Dalam hal oksigen yang bisa kita dapatin, hal yang sepertinya remeh, men, kita bersyukur. Kita doa yuk. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk sebuah kesempatan yang indah, di mana kami boleh membaca firman Tuhan, dan kami boleh merasakan bahwa ternyata masih banyak hal detail kecil yang sebenarnya kami lupa mensyukuri. Kami minta ampun Tuhan, jika kami lupa mensyukuri bahwa kami masih bisa sekolah, kami masih bisa makan pun juga ini adalah berkat Tuhan. Ketika orang di luar sana banyak yang tidak dapat merasakannya. Sekalipun kami tidak bisa makan, tidak bisa bersekolah, kami pun tetap bersyukur karena Tuhan pasti akan setia, dan suatu saat nanti Tuhan pasti akan membalikan kembali kondisi kami karena Tuhan setia terhadap kami, dan kami mengucap syukur untuk hal itu. Roh Kudus yang meteraikan dalam setiap hati adik-adik kami di tempat ini, firman Tuhan yang telah boleh dibagikan, sehingga dapat bertumbuh berakar dan berbuah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Amin. Kembali ke Kak Alet. Terima kasih Kak Henry dan Kak Febri untuk firman-Nya. Nah, jadi sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Ada yang mau menemani Kak Henry berdoa syafaat? Wow, menemani. Ada yang mau berdoa bareng Kak Henry? Kalau Mau. nggak ada, Kakak pilih ya. Luk mau katanya Kak. Oh, Luk. Come on, Luk mau, join. Luk. Halo, Luk. Luk mau doa syafaat? Wah. Sombong Luk. Luk mau doa syafaat? Ya udah, Kakak mau minta tolong Hosana. Hosana bisa kan? Ya, Kak. Oke. Sama Kakak mau minta tolong satu lagi. Oktama. Oktama bisa? Okta.
kakak mau minta tolong Gabriel. Gabriel bisa? Gabriel. Bisa kok. Bisa, oke. Jadi untuk pokok doanya itu untuk seperti biasa ya. Untuk teman-teman, PLKPT, gereja, bangsa dan negara, untuk orang tua, untuk sekolah. Nanti dibagi-bagi ya, Gabriel sama tadi itu Hosana. Jadi dimulai dari Gabriel, Hosana, lalu ditutup oleh Kak Henry. Yes. Silakan Gabriel. Oke, Kak. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan yang tidak bisa bergabung dalam PKPT ini. Tolong berkenan mereka dalam kesusahan mereka, tolong berikan mereka kemudahan dan kesehatan pada mereka yang sedang sakit agar mereka bisa bergabung kembali dalam PKPT hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk PKPT ini agar PKPT ini selalu berkembang dan bisa melayani anak-anaknya. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, tolong berikan mereka kesehatan dan kemudahan saat mereka bekerja. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang istirahat habis ujian. Tuhan berkati agar mereka bisa istirahat dengan baik, bisa mungkin bisa berlibur walaupun tidak keluar rumah. Tuhan berkati kesehatan teman-teman kami semua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua warga GPIB Sejahtera agar bisa tetap selalu dilindungi oleh-Mu dan bisa menjalani hidupnya tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Dan juga tolong berkati ke KKPT yang sudah membantu kami untuk lebih mengerti tentang-Mu. Tuhan berkati agar mereka selalu sehat dan mereka bisa menerima apa yang mereka telah berikan. Dan kami berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami masih bisa berkumpul bersama dengan kakak-kakak kami, adik-adik kami di tempat kami berada dimanapun secara online. Bukan satu hal yang mudah Tuhan, di mana di tengah pandemi ini kami masih bisa beraktivitas. Tapi kami mau mengucap syukur karena kami percaya bahwa segala hal yang Tuhan rancangkan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi adalah rancangan yang memberikan harapan bagi masa depan yang penuh harapan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami, anak-anak Tuhan, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika ada masalah datang, ketika ada pandemi, ketika ada COVID, krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis kesehatan sekalipun, kami tetap pegang janji Tuhan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan kekuatan tangannya. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang abal-abal, tetapi kami menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan yang memelihara setiap langkah dari anak-anaknya. Ketika Tuhan mengizinkan adanya pergumulan, ketika Tuhan mengizinkan adanya permasalahan dalam kehidupan kami, teruna-teruni Tuhan, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan orang tua kami, ketika Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi, kami percaya bahwa setiap masalah yang kami hadapi adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Karena apa? Karena Tuhan setia, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Dan kami percaya firman Tuhan itu adalah ya dan amin, sehingga kami tidak takut. Karena apapun yang akan terjadi dalam hidup kami, itu semua dalam rencana Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini, Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia, negara yang kami cintai ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau berdiri buat Indonesia, Tuhan. Tolong berkati Indonesia.
Jaga Indonesia, jauhkan dari segala roh-roh perpecahan, jauhkan dari segala roh-roh kenajisan. Tetapi kiranya kami, setiap elemen bangsa ini secara Bhinneka Tunggal Ika dapat bersatu dengan yang lain untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ketika ada orang-orang yang bermaksud jahat, baik dari internal maupun dari eksternal bangsa ini, Tuhan yang jaga, Tuhan yang berkati, mulai dari pimpinan tertinggi, presiden, wakil presiden, para menteri, hingga seluruh staf di bawahnya, hingga staf terendah sekalipun, Tuhan yang berkati. Sehingga mereka semua memiliki kesehatian yang sama untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Bapak, pada saat ini, hamba secara pribadi ingin berdoa untuk setiap adik-adik hamba di tempat ini. Hamba tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi Tuhan yang berkati setiap adik-adik yang langsung join via Zoom saat ini maupun yang menyaksikan lewat YouTube. Tuhan yang berkati. Tuhan yang berkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan berkati apa yang mereka lakukan. Setiap pergumulan mereka, Tuhan tahu, Tuhan yang angkat. Tuhan yang berkati mereka dalam kesehatan. Tuhan yang berkati orang tua dalam setiap kesehatan keuangan. Tuhan yang berkati mereka dalam kepintaran dalam proses pembelajaran. Sehingga adik-adik kami menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Manusia-manusia yang takut akan Tuhan. Yang tidak pernah lupa siapa Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah melupakan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Masakan iya kami meninggalkan Tuhan? Tuhan aja nggak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Bapak, jagai adik-adik kami Tuhan. Berikan mereka ketetapan hati, berikan mereka kekuatan mental untuk mereka dapat memegang teguh iman percaya mereka kepada Tuhan. Sedari SMP, sedari SMA, kami mendoakan mereka Tuhan satu persatu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Materaikan setiap firman Tuhan yang boleh kami baca dan dengar sepanjang hari ini. Sehingga kami, baik kami sebagai kakak layan maupun adik layan, dapat menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari dan kami mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, karena Tuhan itu baik. God is good, dan itu jauh lebih cukup daripada yang kami perlukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap menjalankan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang limpahi dengan setiap berkat-berkat Tuhan. Tuhan yang berikan kami kepandaian, kepintaran, roh takut akan Tuhan, sehingga kami dapat belajar dengan baik, adik-adik kami dapat memperoleh nilai yang baik, mereka dapat memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ketika mereka sedang ujian, mereka sedang menghadapi tes-tes di sekolah, Tuhan yang berkati. Biarkan mereka dapat belajar dengan baik, tidak mencontek, biarkan mereka dapat menjadi teladan buat teman-temannya, mereka dapat menjadi garam di tengah-tengah lingkungan mereka, mereka dapat menjadi terang dimanapun mereka berada. Meskipun mereka masih SMP, masih SMA, tetapi orang tidak akan melihat usia mereka, tetapi orang akan melihat setiap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu kami mendoakan di dalam Tuhan, Tuhan yang jaga dan sertai mereka dimanapun mereka berada. Banyak Tuhan yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya dengan lengkap, dengan baik, tanpa kekerasan apapun. Mohon ampun Bapak untuk setiap salah, dosa, pelanggaran, kekejian, ketidakbenaran, ketidakkudusan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Bapak, sebagaimana kami pun telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Inilah doa sembahyang kami Tuhan yang kami panjatkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak, melalui perantaraan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan lewat QR Code, adik-adik bisa langsung scan QR Code yang ada di layar. Dan jangan lupa menambahkan kode 22 di akhir nominal yang akan adik-adik berikan. Untuk adik-adik yang belum bisa memberikan lewat QR Code, nanti persembahannya bisa disatukan dengan persembahan orang tua. Sambil mempersiapkan persembahannya, mari kita bernyanyi dari NKB 199, bait yang pertama dan kedua, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, Dia-Nya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang selalu Engkau berikan, berkat berlimpah yang selalu Engkau berikan kepada kami di setiap harinya. Tuhan, kami telah menyisihkan sedikit dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tolong Tuhan berkati. Semoga apa yang telah kami berikan bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi gereja, dan bagi kami sendiri juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan dengarkan warta PT. Silakan Kak Step. Terima kasih Kak Aleta. Adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya. Minggu depan masih ibadah Zoom online, masih belum ada info untuk kita ibadah onsite di gereja, mungkin sampai tahun depan. Nah, tahun depan ini tuh untuk adik-adik yang baru peralihan PT, Januari itu adalah ulang tahun PT. Ulang tahun PLKPT di tanggal 30 Januari. 30 Januari itu HUT PT. Jadi mungkin bakal ada, kalau udah bisa onsite di gereja, mungkin kita bisa kumpul bareng di gereja untuk kita
merayakan HUT PT. Tapi untuk Natal tahun ini kita nggak ada acara apa-apa karena kita belum bisa kumpul onsite ya, bareng-bareng di gereja. Terus untuk ibadah akhir, maksudnya untuk akhir tahun nanti di tanggal 26, minggu terakhir di 2021 itu tetap ada IHMPT adik-adik, jadi nggak ada liburnya IHMPT. Makanya untuk adik-adik juga yang lagi nunggu hasil ujian ya, biasanya kalau pertengahan Desember gini bagi-bagian rapot ya, tapi nggak tahu juga. Adik-adik sekarang pembagian rapotnya online juga atau masih bisa datang ke sekolah untuk ngambil rapot, saya nggak tahu. Cuman untuk apapun hasilnya, biar itu boleh menjadi berkat juga buat adik-adik. Jangan lupa untuk minggu ini, saya tetap titip lagi kayak minggu lalu, untuk kita tetap mendoakan para korban dari erupsi Gunung Semeru, supaya mungkin ada beberapa dari mereka yang merayakan Natal dalam tenda pengungsian. Kita dukung mereka dalam doa supaya damai Natal, sukacita Natal tetap berada di dalam mereka. Ya adik-adik, salam buat keluarga, tetap sehat. Kalau nggak ada acara apa-apa untuk akhir tahun, liburan mungkin kemana-kemana ya di rumah aja. Tapi kalau emang ternyata sama keluarga ada acara berkunjung ke rumah saudara yang lain, mungkin tetap dijaga protokol kesehatannya supaya adik-adik boleh tetap sehat. Nanti kita semakin dekat lagi sama ibadah onsite sama sekolah onsite juga. Oke, terima kasih adik-adik. Amanat pengutusan Kak Stef serahin buat Kak Febri. Terima kasih Kak Stef. Adik-adik dan kakak-kakak, kita akan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah terang dan garam dunia. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah pembawa damai dimanapun kita ditempatkan. Kita masuk dalam nyanyian pengutusan yang terambil dari Gita Bakti 277. Firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya, jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk ibadah ini ya Tuhan. Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya seluruh ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus kiranya mau pimpin kami ya Tuhan dari hari ini sampai selamanya di dalam seluruh aktivitas kami, di dalam seluruh pergumulan hidup kami, dalam setiap aktivitas kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Adik-adik dan kakak-kakak, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sunday adik-adik. Selamat hari Minggu. Semuanya. Hari Minggu, Pak. Salam buat keluarga. Sampai minggu depan.